Nabi Hanzalah merupakan nabi yang sangat asing di telinga kita ya. Karena Nabi Hanzalah ini bukan termasuk nabi kelompok 25 nabi ya. Bahkan nama Hanzalah ini pun dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas ya. Tapi beliau merupakan seorang nabi, seorang rasul yang telah berjuang di dalam menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanzalah ini merupakan putra dari Shifwan. Shifwan adalah cucu dari seorang Yahuda ya. Sementara Yahuda merupakan putra yang keempat dari Nabi Yakub alaihi salam. Jadi silsilahnya Hanzalah ini merupakan cucu dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Allah Hanzalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diutus di satu masyarakat yang disebut dengan Ashabur Ras. Ashabur Ras ini menempati satu wilayah di Hadramaut ataupun Yaman. Ashabur Ras ini pun pernah disebut dalam Al-Quran ya. Misalkan dalam Al-Quran surat Qaf ayat 12, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kadzabat qaumun Nuhun washabur rasi was samud, dan telah mendustakan mereka kaum Nuh, washabur ras dan ashabur ras was samud dan kaum Samud. Nah, dalam Al-Quran hanya menyebutkan ashabur ras saja, yaitu satu komunitas masyarakat yang ada di Hadramaut. Adapun Nabi Hanzalahnya tidak ditulis dalam Al-Quran secara nyata, karena memang beliau bukan termasuk Nabi yang 25 yang wajib kita imani. Tetapi memang Hanzalah ini salah satu dari cucu seorang Nabi besar, yakni Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub merupakan cicit dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Sehingga peran dari Nabi Hanzalah ini sangat besar di dalam kehidupan masyarakat Ashabur Ras. Ashabur Ras ini menempati sebuah gunung di wilayahnya pegunungan yaitu Gunung Falaj. Ketika itu ada seekor burung. Memang di pegunungan Falaj ini banyak dihuni oleh banyak burung ya. Nah, di antara burung-burung yang ada di pegunungan Falaj ini ada satu burung yang sangat besar, saya katakan burung raksasa ya. Burung raksasa yang mungkin di zaman sekarang belum pernah kita temui. Namanya burung anqa ya. Jadi burung anqa ini burung yang ukurannya tidak lazim. Sangat besar, lehernya menyerupai unta. Dan kalau dia mengibarkan sayapnya itu sampai menutupi cahaya matahari. Jadi satu desa Ashabur Ras ini sampai seperti mendung ketika burung anqa ini melebarkan sayapnya. Itu saking besarnya, saking lebarnya sampai menutupi cahaya matahari ke permukaan bumi. Ini betapa besarnya burung anqa ini. Nah, burung anqa ini membuat resah masyarakat Ashabur Ras. Kenapa? Awalnya burung ini seperti burung-burung biasa ya, makannya hanya buah-buahan atau dia sering memakan bangkai hewan. Karena ukurannya besar, dia bisa menelan atau memakan seekor gajah. Karena besar sekali gitu. Dia suka mencari bangkai-bangkai hewan yang sudah mati, dia makan, dia patok. Sampai bangkai hewan yang besar sejenis gajah pun bisa dia makan. Namun lama-kelamaan ini burung anqa ini bukan hanya memakan mangsa berupa hewan saja, tetapi manusia. Yang diincar biasanya bayi-bayi ya, atau anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu banyak yang
karena memang paruhnya begitu besar dan kuat mencengkram mangsa. Banyak ketika ada anak sedang bermain di halaman, bermain di kebun, di ladang, itu ketika burung ini datang langsung diambil, dicengkram oleh kukunya yang tajam dan dibawa dan dimakannya. Jadi penduduk Ashabur Ras ini banyak kehilangan anak-anak mereka karena anak ini banyak dimakan, dipatok oleh burung anqa ini. Akhirnya mereka kemudian menghadap ke Nabi Hanzalah alaihi salam. Wahai Nabi Allah Hanzalah, kami datang ingin minta pertolonganmu. Ada apa tuan-tuan, kata Nabi Hanzalah ini. Sebagaimana yang engkau tahu, di pegunungan Falaj ini banyak burung, dan ada satu burung yang membuat kami resah. Kenapa resah? Karena burung ini bukan hanya makan hewan saja, bukan menerkam binatang saja. Dia juga menerkam anak-anak kami, penduduk Ashabur Ras. Banyak kami yang kehilangan anak-anaknya karena diterkam, dimangsa oleh burung anqa ini. Lalu, kau minta aku menangkapnya? Bukan. Engkau kan Nabi, engkau kan Rasul. Engkau tentu punya mukjizat. Engkau punya kekuatan yang gak dimiliki oleh kami. Kami minta kepada engkau, wahai Nabi Allah Hanzalah, mintalah kepada Allah agar burung ini dimusnahkan. Baik begitu. Tapi janji kalian akan menjadi orang yang baik ya, orang yang beriman kepada Allah. Baik Nabi Allah Hanzalah. Kemudian Nabi Hanzalah ini berdoa kepada Allah ya. Karena seorang Nabi, seorang Rasul ya, doanya mantap ya. Ya Allah, hamba mohon kepada engkau, burung anqa ini engkau musnahkan ya Allah. Engkau sirnakan ya Allah di permukaan bumi ini. Engkau matikan semua ya Allah. Allah mengabulkan permintaan dari Nabi Hanzalah ini. Akhirnya burung anqa ini hampir semua mati. Semuanya mati, semuanya musnah, terbakar berkat doa dari Nabi Hanzalah alaihi salam. Ketika burung-burung anqa ini sudah meninggal bergelimpangan, mereka kemudian mengucapkan terima kasih kepada Nabi Hanzalah alaihi salam. Wahai Nabi Allah Hanzalah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak engkau telah menolong kami. Engkau telah berdoa kepada Allah untuk memusnahkan burung biadab ini, burung anqa yang sudah banyak menelan anak-anak kami. Baiklah kalau begitu, kalian banyaklah bersyukur kepada Allah, kata Nabi Hanzalah. Banyak menyembah kepada Allah, jangan bermaksiat kepada Allah. Kalau tidak, Allah akan memunculkan burung anqa ini kepada kalian. Baik Nabi Allah, kami janji akan menjadi orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini janji dari penduduk Ashabur Ras kepada Nabi Hanzalah alaihi salam. Awalnya mereka baik. Awalnya mereka baik. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, janji mereka ingkari sendiri. Ketika mereka sudah dihilangkan burung anqa ini, mereka akan berjanji menjadi orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Mereka ingkari, mereka kemudian menyekutukan Allah. Jadi di desa Ashabur Ras ini ada terdapat 12 pohon. Jadi mereka nyembahnya pohon, bukan nyembah berhala ya. Ada pohon sebanyak 12 pohon yang berada di wilayah seluas Ashabur Ras, Hadramaut Yaman ini. Dan pohon ini namanya sanaubar ya, pohon sanaubar. Mungkin di Indonesia belum ada ya. Pohon sanaubar ini atau disebut dengan syahdirah. Syahdirah ini pohon yang dulunya pernah ditanam oleh seorang Yafits bin Nuh ya. Jadi anak Nabi Nuh yang bernama Yafits ini dulunya pernah, sejarahnya beliau pernah, Yafits ini, menanam pohon
Sanaubar atau Syahdirrah ini sebanyak 12 pohon. Nah, setiap pohon ini di bawah itu mengeluarkan mata air. Dari bawah batang pohon ini dia akan mengeluarkan gemercik air sehingga air ini bisa dialirkan menjadi mata air. Jadi Ashabur Ras ini mereka memiliki 12 mata air yang berasal dari 12 pohon ya, Sanaubar atau Syahdirrah ini. Kemudian dialirkan menjadi mata air di desa-desa ya. Ada 12 desa, jadi satu desa satu pohon. Satu desa satu pohon, ada 12 desa yang memiliki satu pohon Syahdirrah ini, Sanaubar ini. Mengalir untuk pengairan sawah, ladang, kebun dan sebagainya. Karena pohon ini dianggap ajaib dan keramat, apalagi yang menanam adalah bukan sembarang orang. Yafits yang merupakan anak dari Nabi Nuh alaihi salam, putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga penduduk Ashabur Ras ini mengkeramatkan pohon ini. Jadi setiap desa mereka punya pohon Syahdirrah ini, Sanaubar ini, dan mereka menyembah. Karena dianggap itu pohon keramat yang bisa mengeluarkan mata air yang bisa menghidupi penduduk Ashabur Ras ini. Bahkan mereka setiap bulan, sebulan sekali mereka mengadakan semacam perayaan ya. Mengadakan perayaan yang mereka membawa sesaji, persembahan hewan-hewan yang disembelih, kemudian diberikan kepada pohon-pohon itu sebagai bentuk persembahan ya. Mereka membawa sesaji agar kedepannya pohon yang dianggap Tuhan itu terus memberikan manfaat kepada penduduk Ashabur Ras ya, memberikan pengairan yang sangat banyak untuk menghidupi penduduk Ashabur Ras. Setiap bulan mereka mengadakan perayaan pemujaan kepada pohon, membawa berbagai macam makanan-makanan ya, hasil pertanian, hasil perkebunan, termasuk menyembelih hewan-hewan yang mereka pelihara ya, ternak yang mereka punya disembelih, disembahkan kepada setiap pohon Syahdirrah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hanzalah alaihi salam untuk memberikan peringatan kepada penduduk Ashabur Ras. Setiap hari Nabi Hanzalah ini berdakwah kepada masyarakat Ashabur Ras. Wahai tuan-tuan, kenapa kalian menyembah pohon ini? Ini pohon adalah pohon biasa. Bukan pohon yang ajaib, bukan pohon keramat. Ini pohon biasa. Yang memberikan keistimewaan kepada pohon ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mestinya kalian sembah, bukan pohon-pohon ini. Ini pohon Allah yang memunculkan. Ini pohon Allah yang menumbuhkan. Dulu memang pohon-pohon ini ditanam oleh seorang putra Nabi Nuh bernama Yafits, tapi ini pohon biasa. Ketika pohon ini mengeluarkan mata air, itu hal yang biasa. Karena tanah kita subur, sehingga dia mengeluarkan gemercik mata air. Tapi pohon ini bukan Tuhan kalian. Ini pohon biasa yang tidak layak kalian sembah. Kalau kalian menyembah pohon ini, kalian telah syirik dan menyekutukan Allah Tuhan kalian. Dan Allah bisa murka. Kalau Allah murka, kalian bisa ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dakwah Nabi Hanzalah. Apa jawaban kaum Ashabur Ras ini? Mereka tentu menentang ya. Wahai Hanzalah, kamu jangan sembarangan bilang ya, jangan sembarangan cakap. Ini pohon keramat. Ini pohon sudah ada dari dahulu kala nenek moyang kita. Dan ini yang menanam bukan sembarangan orang. Ini orang bertakwa kepada Allah. Betul, betul yang kalian sampaikan itu. Ini yang menanam pohon ini merupakan putra dari seorang Rasulullah, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Tapi bukan berarti ini pohon-pohon keramat. Ini bukan berarti pohon ini mengandung keajaiban untuk kalian. Tidak. Kehebatan pohon ini Allah lah yang memberikan. Kalau di balik pohon ini ada keistimewaan, Allah lah yang memberikan keistimewaan itu.
Yang perlu kalian sembah bukan pohon ini, tapi yang punya pohon ini, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan pohon ini, sembahlah Allah. Jangan sampai perbuatan kalian ini menyebabkan Allah murka. Kalau Allah murka, bencana akan turun. Oi Hanzalah, kata kepala sukunya barangkali Ashabros ini, kau jangan banyak bicara, kau jangan sembarangan bilang, kau nanti akan celaka, kau nanti akan kualat, kau menghina pohon ini, nanti kamu kelak kualat. Kualat bagaimana? Ini pohon biasa kok. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul di antara kalian untuk menyadarkan kalian supaya meninggalkan pohon ini. Ini pohon biasa, jangan disembah. Allah lah yang perlu disembah oleh kalian. Jangan pernah kalian menyekutukan Allah. Jadi tiap hari Nabi Hanzalah terus mengajak mereka untuk meninggalkan pohon, tapi tidak bergeming. Ini Ashabros ini termasuk bandel juga. Mereka setiap hari malah justru beramai-ramai. Jangan hiraukan Hanzalah, jangan hiraukan ya. Jangan diladenin itu. Biarkan saja dia. Pokoknya jangan pernah kita meninggal pohon keramat ini. Kalau kita meninggalkan pohon ini, dia akan marah dan dia tidak akan mengeluarkan mata air buat kita. Kalau sampai nggak mengeluarkan mata air, alamat desa kita akan kekeringan dari air dan kita bisa mati kelaparan di sini. Jadi bagaimana? Sudah, pokoknya tetaplah kalian menyembah pohon ini. Ini pohon ajaib, ini penolong hidup kita. Abaikan itu peringatan dari Hanzalah. Nabi Hanzalah tunggu sudah ada. Ya Allah, ini orang bandel ya. Tapi Nabi Hanzalah alaihi salam tidak pernah putus asa, terus berdakwah dari kampung ke kampung ya. Karena kebetulan ada 12 desa. Ada 12 desa yang masing-masing desa punya pohon dan mereka semuanya menyembah pohon itu. Jadi Nabi Hanzalah ini pindah dari desa yang satu ke desa yang lainnya, pindah desa yang satu menolak, pindah ke desa yang lainnya ditolak juga, pindah ke yang terus berkeliling. Keliling kampung sebanyak 12 desa yang mereka semuanya menyekutukan Allah. Semuanya hampir menyembah pohon Sakhdirah itu ya, Sanaubar itu. Tapi tidak banyak yang sadar. Hanya ada satu yang mengikuti dakwah dari Hanzalah ini. Seorang budak yang hitam legam, yang Allah kemudian menanamkan hidayah di hatinya. Dia mengikuti seruan dari Nabi Hanzalah alaihissalam ini, yang akhirnya si budak ini pun membantu menyadarkan orang-orang Ashabros agar meninggalkan pohon-pohon keramat itu. Tapi apalagi seorang budak ya, seorang Rasulullah saja Hanzalah alaihissalam diusir, didebat, dihina, dicaci maki, diteror, diancam bahkan. Apalagi seorang budak. Tapi mereka tidak pernah mundur satu langkah pun demi untuk menyampaikan kebenaran di depan kaum Ashabros ini. Bisa dikatakan dakwahnya Nabi Hanzalah ini kurang berhasil. Nabi Hanzalah tiap hari dikejar-kejar, dihina, diteror. Sampai akhirnya mereka membuat kesepakatan, ini Hanzalah harus kita sirnakan ini. Hanzalah harus kita hilangkan di desa kita. Dia yang selalu mencaci maki pohon-pohon ini. Saya khawatir kalau dia terus mencaci maki pohon ini pohon bisa marah. Kalau pohon ini marah, saya khawatir juga tidak akan mengeluarkan mata airnya. Kita bisa mati di sini. Lalu bagaimana? Hanzalah harus kita habisi, harus kita singkirkan, harus kita bunuh bila perlu. Caranya bagaimana? Ya gini saja, mereka ada yang punya ide. Kita bikin sumur saja ya, kita gali tanah yang dalam, nanti Hanzalah kita geburin ke sumur itu, kita cemplungin, kita masukin ke dalam sumur itu. Oke, itu ide bagus kata mereka. Hanya mereka membuat satu lubang sumur ya, dikeduk sampai dalam itu. Kurang lebih ya sampai 6-7 meter ya dalam itu. Dikeduk. Sudah jadi sumur itu, kemudian Hanzalah beramai-ramai
diikat tangannya, diikat kakinya. Hanzalah, saya sudah peringatkan kepada kamu, jangan pernah kamu menghina pohon-pohon ini, tapi kamu nekat. Tiap hari kamu mencaci maki pohon ini. Tiap hari kau menyuruh kami untuk meninggalkan pohon ini, menyembah kepada Tuhan yang gak jelas, Tuhan yang gak kelihatan. Akibatnya kau akan kami berikan sanksi yang berat. Nabi Hanzalah alaihi salam diikat kakinya, diikat tangannya, kemudian beramai-ramai dimasukkan ke dalam sumur itu. Ketika masuk ke dalam sumur, mulut sumur itu disumpal pakai batu yang besar. Disumpal pakai batu yang besar sehingga akan sangat sulit bagi Nabi Hanzalah untuk bisa keluar. Ya walaupun nggak sampai rapat amat ya, ya ada beberapa celah-celah yang berlubang itu karena batunya nggak rata, sehingga ketika nutup itu masih ada beberapa celah udara. Tapi itu tentu itu nggak bisa membuat Nabi Hanzalah ini keluar dari sumur itu. Nah, si budak tadi yang hitam legam itu menangis ketika melihat Nabi Hanzalah alaihissalam ini diikat beramai-ramai dimasuk ke dalam sumur. Lalu apa daya dia nggak bisa melawan satu orang? Nanti kalau dia lawan, dia peringatkan, bisa-bisa malah budak yang hitam ini ikut dijeburin dalam sumur itu. Dia hanya berdoa, ya Allah, tolonglah hambamu ya Allah Hanzalah ya Allah. Tolonglah ya Allah, dia Rasulmu, dia Nabimu, dia utusanmu ya Allah. Tolonglah dia dari kezaliman Ashabur Ras ini, orang-orang yang zalim ini. Tolong ya Allah. Ini doa dari seorang budak tadi. Setiap hari sang budak ini selalu membawa makanan, buah-buahan, gandum. Kalau memang di lubang-lubang celah itu masih ada lubang, wahai Nabi Allah Hanzalah, ini ada makanan buat Anda. Jatuhin itu dari celah-celah itu, dimasukin ke dalam, kemudian dijatuhkan. Jadi Nabi Hanzalah hanya bisa mengandalkan hidup dari uluran tangan makanan dari seorang budak ini, buah-buahan, gandum, roti, sehingga bisa bertahan hidup. Sampai lama itu, beberapa bulan mendekam di dalam sumur maut itu. Gelap luar biasa, hanya beberapa celah udara yang bisa beliau pakai untuk menghirup udara ya. Berulang kali sang budak ini bercoba untuk menggulingkan batu besar yang menindih sumur itu. Karena ukuran batunya begitu besar, sehingga nggak bisa didorong oleh satu orang. Dicoba didorong, jangankan berpindah, jangankan mengguling, bergerak pun tidak. Saking besar dan beratnya si batu itu. Dicoba lagi pakai kayu, dicongkel-congkel pakai kayu, nggak bisa bergeming. Begitu beratnya sang batu itu. Akhirnya Nabi Hanzalah alaihissalam sampailah kepada puncak kesabarannya, titik kesabarannya. Beliau kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah hukuman kepada Ashabur Ras. Mereka sudah zalim kepada saya. Mereka telah menyekutukan Engkau ya Allah. Mereka telah mencoba membunuhku ya Allah. Mereka selalu berusaha untuk menyingkirkanku ya Allah. Dan mereka yang lebih parah, mereka menyembah pohon ya Allah. Tiap hari aku berdakwah tapi mereka tidak menghiraukan. Malah aku diceburkan ke dalam sumur ini ya Allah. Berikan mereka Ashabur Ras ini hukuman yang setimpal ya Allah. Doa Nabi Hanzalah alaihissalam didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya semua penduduk Ashabur Ras ya, kecuali sang budak ini, semua dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah menjadi batu-batu hitam. Semua penduduk Ashabur Ras yang mereka menyekutukan Allah, yang mereka nggak beriman kepada Allah, oleh Allah dilaknat, dirubah menjadi batu-batu hitam. Konon katanya sampai saat ini batu-batu hitam ini masih banyak terdapat di pegunungan Falaj ya, di Hadramaut itu. Itu satu riwayat mengatakan bahwa batu-batu itu berasal dari penduduk Ashabur Ras yang mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah batu-batu hitam. Akhirnya batu yang berada di atas sumur itu pun meledak,
hancur dan Nabi Hanzalah alaihissalam bisa keluar dengan selamat. Kemudian beliau pun berpindah hijrah ke negeri yang lain untuk